Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada Minggu 19 Juli 2020 dengan tema Jati Diri Anak-anak Allah. Marilah ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama bangkit berdiri dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 3. Ibadah Minggu Biasa ke-16 dengan tema Jati Diri Anak-anak Allah, kita khususkan berdasarkan pengakuan di dalam hati kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita diberi waktu untuk melakukan pengakuan dosa. Adapun pengakuan dosa kita dasari dengan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut pengakuan dosa hukum kasih ini dengan nyanyian penyesalan dosa dari pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita, maka perintah anugerah akan kita terima. Yang diambil dari kitab Kejadian bab 28 ayat 10 sampai 19a. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Iskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan kita mendapatkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma bab 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25.
Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk yang sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 339 bait pertama.
Kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kurban syukur kita kepada Tuhan. Malah kita mengingat akan firman Tuhan sebagai landasan kita di dalam mengumpulkan persembahan. Yang saya ambilkan dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan ayat yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sementara kita mempersembahkan bersyukur kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 360, ulangi 139, ulangi 367 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Bapa oleh karena Engkau telah melimpahkan berkat kepada kami berlimpah-limpah. Dan pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan kembali, meskipun hanya sebagian kecil yang dapat kami persembahkan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberkatinya sehingga belum menjadi berkat bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini sehingga apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Selanjutnya Bapa, pada pagi ini kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bukalah mata hati setelah pikiran Bapa untuk kami boleh menerima firman-Mu dan akan menjadi berkat bagi kehidupan iman kami. Dan pakailah hamba-Mu Bapak Setia Utomo yang akan mengatakan firman-Mu ini, apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan dosa setelah Bapa,
Doa dan permohonan kami kan di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, disambung ayat 36 sampai dengan 43. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, disambung 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang disodorkan kepada kita adalah jati diri anak-anak Allah. Sebelum kita menggumuli tentang jati diri anak-anak Allah, Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan yang kita rasakan semua. Bagaimana kita bisa menemukan kehadiran Allah di masa pandemi ini? Allah hadir lewat apa dan siapa saja di tengah-tengah pandemi ini? Nah, ini saya pikir pertanyaan yang penting untuk kita ketahui
supaya jati diri kita sebagai anak-anak Allah sungguh bisa kita ekspresikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bacaan hari ini, keempat bacaan hari ini menyatakan imanensi Allah. Kita mengenal kata imanensi, transendensi, Immanuel. Artinya yang disebut dengan imanensi adalah bacaan-bacaan kita tadi itu mengungkap tentang kemahahadiran Allah. Bahkan salah satunya Allah juga bisa hadir di tempat yang kita anggap paling tidak suci. Nah, padahal Bapak Ibu, seringkali kita berpikir secara normal, dunia kita ini berantakan. Dunia ini jauh dari sentuhan ilahi. Dunia ini penuh kejahatan. Gak mungkin Allah menenun dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Lah, Bapak Ibu, memang dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan kepekaan untuk bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah situasi kita. Nah, Bapak Ibu, paling tidak dalam bacaan-bacaan kita bisa menemukan Allah bisa hadir kepada kita lewat mimpi seperti Yakub tadi. Mimpi bisa berarti mimpi yang sesungguhnya, mimpi bisa berarti perspektif, vision, harapan, idealisme ke depan. Allah bisa hadir lewat itu. Mimpi juga bisa hadir lewat kedalaman pengalaman kita. Ketika kita merenungkan pengalaman-pengalaman hidup dan kita mendapatkan inspirasi, di situ kita rasakan Allah hadir juga. Bahkan secara negatif, Allah bisa hadir dalam situasi-situasi yang kita anggap jahat, dalam situasi-situasi yang kita anggap negatif. Situasi kegelapan itu tadi dalam Mazmur diungkapkan, terang Allah tidak akan tertutup oleh kegelapan hidup kita. Allah juga bisa hadir, Allah juga bisa imanensi di tengah-tengah situasi yang ambigu. Ketika yang baik dan yang jahat, ketika yang benar dan yang salah itu bercampur. Allah juga bisa hadir di tengah-tengah itu. Artinya Allah bisa hadir di antara bercampurnya yang positif dan negatif. Dan yang terutama adalah, kalau kita bicara tentang jati diri, Allah hadir lewat kita sebagai anak-anak kerajaan. Allah hadir lewat kita sebagai gandum yang tumbuh dari benih yang ditaburkan oleh anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada dalam keempat bacaan leksionari kita berbicara tentang itu semua. Mari kita perdalam agak sedikit. Kita sedikit perdalam. Di kitab Kejadian, di situ bercerita tentang Yakub bermimpi di tempat yang namanya Betel. Bapak Ibu, kita tahu Yakub sebenarnya Yakub tidak layak untuk menerima penampakan itu. Di sana ada tangga yang dibuat di tempat Yakub tidur dan ke surga. Dan Yakub melihat malaikat itu naik turun. Jadi melalui mimpi ini Tuhan tidak terjebak di surga dan tidak bisa iman, tidak. Keilahian, kehadiran Allah itu bahkan di tempat di mana Yakub tidur. Jadi Tuhan tidak hanya di surga, tapi juga Tuhan bisa di tempat di mana Yakub tidur. Dan akhirnya Yakub menamai tempat itu Betel. Lalu Tuhan menjanjikan tempat ia tidur itu nanti akan dijanjikan, diberikan kepada Yakub. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat cerita Yakub, Yakub sebenarnya tidak memiliki syarat secara moral untuk bisa mengalami pengalaman mistis tersebut. Ini kan pengalaman rohani yang tinggi, di mana dia bisa melihat kehadiran Allah lewat tangga ke surga. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata inspirasi dari Allah
itu bisa hadir tanpa persiapan. Kisahnya sama seperti kisah Nabi Yesaya. Ketika Yesaya melihat penampakan, tiba-tiba kehadiran Allah melingkupi bait Allah. Lalu ada suara dari malaikat, kudus, kudus, kudus. Kita ingat kisah Yesaya. Bapak Ibu, dari kejadian ini kita bisa melihat kehadiran Allah bahkan di tengah-tengah Yakub yang kita anggap tidak layak secara moral. Karena di khotbah minggu kemarin kita bicara sop kacang merah. Bicara tentang ketidakjujuran dari Yakub. Sementara itu Bapak Ibu di Mazmur 139 lagi-lagi secara gamblang Allah dinyatakan oleh pemazmur. Allah hadir di mana-mana. Ini mungkin agak dekat dengan pandangan panteisme. Allah hadir di mana-mana. Kita lihat di ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jadi sebenarnya mustahil kalau orang dikatakan melarikan diri dari Allah. Tidak mampu. Kita menganggap diri kita sudah lari dari Tuhan, tapi sesungguhnya kita sedang lari mendekat. Dikatakan tadi, baik di ketinggian maupun di kedalaman, Allah hadir. Jadi Mazmur 139 ini merupakan nyanyian pujian, nyanyian syukur akan kemahahadiran Allah. Dan dikatakan dalam Mazmur tadi, syarat untuk bisa menikmati kemahahadiran Allah adalah adanya pengakuan Allah itu hadir di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, dari dua kitab Perjanjian Lama, dari mimpi Yakub di Betel, dari pengakuan pemazmur 139 tadi, dua-duanya berbicara tentang kemahahadiran Allah. Dan itu lagi-lagi karena karunia, karena rahmat Allah. Yakub tidak layak menikmati itu, tapi dilayakkan. Pemazmur tadi yang mengatakan lari tapi bisa menikmati kemahahadiran Allah. Jadi penekanannya adalah soal karunia, soal rahmat, soal izin Allah. Sehingga kita perlu bersyukur dari kisah dua bacaan tadi. Nah sekarang kita masuk dalam bacaan Roma Bapak Ibu. Ini juga lagi-lagi ini soal kemahahadiran ilahi. Jadi Tuhan berbicara kepada kita, mengilhami kita, bahkan menyatakan kepada kita ini anak-anak kerajaan. Jadi diri kita yang asli adalah anak-anak kerajaan. Kita ini adalah gandum, anak-anak gandum yang lahir dari benih yang ditanamkan oleh Sang Kristus. Tetapi dalam Roma pasal 8 tidak hanya dinyatakan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui segenap ciptaan. Melalui setiap makhluk hidup. Dikatakan tadi, semua makhluk hidup itu mengharap satu hal. Memiliki pengharapan yang sama dengan anak-anak gandum. Memiliki satu pengharapan dengan anak-anak kerajaan. Apa? Yaitu diungkapkannya, diwujudkannya jati diri kita yang asli sebagai anak-anak kerajaan. Artinya apa? Segenap ciptaan mengharapkan segera terjadi transformasi, terjadi pengubahan dan pemulihan. Segenap ciptaan itu memiliki harapan yang sama dengan pengharapan kita. Hadirnya Shalom Allah di bumi, ketika kemah Allah hadir di bumi secara utuh. Ditambah lagi Bapak Ibu, kenyataan kita ini mahkota ciptaan. Kita juga diilhami dengan roh. Jadi kita satu sama lain saling bergantung, bekerja sama, bahkan dengan segenap ciptaan untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Jadi Roma 8 ini pada dasarnya menyajikan visi dunia ke depan. Kalau istilah yang sekarang adalah
New World Order. Makanya kita mengenal new normal. Apa? Dunia baru seperti apa? Yaitu dunia baru di mana di situ anak-anak kerajaan harus menyingkapkan jati dirinya. Ikut mentransformasi diri dan mentransformasi alam. Seperti kerinduan makhluk. Adanya penyembuhan, adanya pemulihan, adanya transformasi. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah bacaan Roma pasal 8 tadi. Dan itu ditegaskan dalam perumpamaan Yesus dalam Injil Matius. Untuk terjadinya transformasi perlu pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara tentang gandum dan ilalang, jangan berpikir di sini ada pemisahan antara, jangan hanya berpikir, oh orang benar, orang jahat, percaya pada Tuhan, belum percaya atau tidak percaya. Tidak. Kita jangan berhenti di dalam pengkotakan seperti itu. Gandum dan lalang itu juga bisa menjadi bahan kebenaran yang mengungkap siapa kita. Artinya apa? Di dalam diri kita juga sebagai anak-anak kerajaan bisa jadi terdapat gandum dan ilalang. Ada benih gandum dan benih lalang. Bisa jadi dalam diri kita satu sisi memunculkan kebenaran, tapi juga dalam satu saat tertentu memunculkan ketidakbenaran. Jadi jangan hanya outward looking, tapi inward looking juga. Lihatlah dalam diri kita juga. Oleh karena itu kita perlu waspada. Bahwasanya sebagai anak-anak kerajaan kita juga seringkali mengeluh sama seperti ciptaan yang lain. Karena faktanya kita mengalami kemenduaan. Roh kita penurut, tapi daging itu lemah. Kita sering menuruti keinginan daging. Benar, kita sudah dikuduskan, kita kudus. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan itulah Bapak Ibu postur spiritual yang kita miliki. Oleh karena itu lagi-lagi sama seperti Yakub, sama seperti pemazmur, kita bergantung pada rahmat Allah. Sebab kalau kita tidak bergantung pada rahmat Allah, kita seperti hamba-hamba tuan tanah tadi. Kita ingin menghancurkan lalang. Padahal sikap ekstrim kita ingin menghancurkan lalang, bisa jadi gandum ikut terhancurkan, ikut tercerabut, ikut tercabut dan mati. Di sini butuh kesabaran dan kebijaksanaan kita untuk bisa merangkul keseluruhan. Karena dari ilalang kita juga bisa belajar, dari gandum lebih-lebih kita bisa mendatangkan kesejahteraan. Jadi dalam semangat Mazmur 139 tadi, mari kita melihat kegelapan itu ternyata juga memiliki terangnya sendiri. Yang terpenting adalah kita membuka pada transformasi kreatif Allah. Jadi Tuhan juga bekerja pada orang-orang yang ambigu, yang mendua. Tuhan tidak hanya bekerja pada orang yang benar, tapi juga Tuhan sedang bekerja bagi mereka yang menolak Allah. Kita ingat banyak orang-orang yang dulunya menentang Allah, menolak Allah, akhirnya ditangkap oleh Allah. Kisah Saulus misalnya. Yang kita butuhkan adalah kesabaran kita. Kita menunggu datangnya para malaikat penuai yang nanti akan mampu memisahkan mana yang gandum dan mana yang lalang. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan hadir di setiap tempat. Tuhan hadir juga dalam campuran antara gandum dan lalang. Tuhan hadir di antara bunga dan gulma. Tuhan hadir di malam yang paling gelap maupun di siang yang terang benderang. Kemahahadiran Allah ini luar biasa.
kalau kita sadari. Sebab hal itu memberi kita peluang, memberi kita alasan untuk bisa berharap. Saya bisa berubah, saya bisa diubah, saya masih punya harapan, saya bisa mengubah perilaku saya bisa memulai hidup baru. Inilah satu kekuatan transformasi dari kemahadiran Allah. Dan itu jati diri yang kita miliki. Amin. Saat itu untuk kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai bersama-sama memperbarui iman kita dengan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita semua memiliki jati diri sebagai anak-anak kerajaan. Dan segenap makhluk merindukan jati diri kita itu diungkapkan secara penuh. Maka hendaklah terjadi transformasi di tengah-tengah kehidupan kita untuk mendukung datangnya kehadiran Allah di bumi ini. Dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga, Kidung Jemaat 424. Thank you.